YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah. Setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Enggak Masalah. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kerajinan bahan keras. Yang dimaksud bahan keras di sini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang sifatnya adalah alami. Misalnya, jadi bahan keras yang alami, yang tidak bisa dicairkan, tidak bisa dibuat dengan cetak yang sifatnya bubur misalnya. Jadi bahan keras ini biasanya ada di sekitar kita dan bisa dibuat atau bisa dipergunakan untuk membuat sesuatu benda. Ya. Kita tahu di sekitar kita ini banyak bahan keras yang alami. Contoh, sebetulnya bahan keras itu misalnya kayu. Kayu itu bisa dipergunakan untuk membuat apa saja, ya, kerajinan rumah tangga, kerajinan untuk souvenir, kerajinan untuk cendera mata, ya, itu kayu dan bisa diproduksi secara alami, maksud saya secara manual atau menggunakan mesin. Jadi keras yang di sini adalah keras yang tidak bisa dikerjakan dengan cara mencairkan lebih dulu atau membuat bubuknya lebih dulu. Ya. Kemudian kayu itu bisa dari batangnya, bisa juga dari kulitnya, kulit kayu, bisa dari rantingnya, bisa dari daunnya. Itu contohnya, ya. Kayunya, batangnya misalnya bisa dibikin lemari, bisa dibikin pipet, bisa dibuat untuk alat-alat yang lain. Di dalam rumah tangga ini banyak sekali perabot-perabot rumah tangga yang dibuat dari kayu. Kemudian yang kulitnya misalnya bisa juga dibuat untuk hiasan, ya. Hiasan, bisa juga untuk kerajinan yang lainnya juga. Kemudian kalau rantingnya juga sama, bisa juga untuk hiasan, bisa untuk pajangan, bisa untuk hal-hal yang lain, ya. Daunnya juga sama, bisa untuk hiasan, bisa untuk pajangan dan lain sebagainya. Itu sifatnya adalah bahan-bahan dari kayu yang ada di sekitar kita yang keras. Kemudian bahan yang lain apalagi yang sifatnya keras? Ada dari batu juga keras. Nah yang paling sepele itu misalnya dari kulit telur, kulit jagung, itu bahan keras juga, nah, ya. Bahan keras yang ada di sekitar kita. Jadi bukan cuma kayu, batu dibuat apa, nak? Bisa aja diukir, dipahat, ya. Kemudian dijadikan suatu benda, ada patung, ya kan? Patung itu dipahat itu dari batu. Nah, kemudian yang sifatnya alami lagi yaitu misalnya yang sepele itu dari kulit telur, itu alami juga, keras juga itu, ya. Itu bisa dibikin bunga, ya. Kayu juga bisa dibikin motif bunga juga, ya. Bisa dibikin bunga, bisa dibikin kerajinan-kerajinan yang lain, ya, yang hiasan atau untuk pajangan. Ya. Kemudian bahan keras yang lainnya, misalnya bahan keras dari batok kelapa, ya, itu juga keras, bahan baku juga, ya.
itu nggak bisa dicairkan, kulit telur nggak bisa dicairkan, kayu nggak bisa dicairkan. Nah, semua itu harus menggunakan alat-alat yang khusus. Masing-masing harus menggunakan alat-alat yang khusus untuk bisa membuat suatu benda keras itu menjadi benda yang bermanfaat atau berguna. Contohnya dari kayu. Kayu memerlukan, misalnya bisa juga gergaji, bisa juga pisau yang bukan pisau lagi, udah itu golok, ya. Kemudian pahat. Jadi paku, mungkin untuk nyambungnya dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau dari batu, ya, itu bisa juga menggunakan alat pahat, martil, ya. Itu untuk memecahkan batu itu nggak sembarangan. Jadi memang setiap benda itu mempunyai menggunakan alat-alat yang spesifik juga dengan bendanya. Ya. Batu dipahat, ya, diukir pakai pahat batu, pakai martil, ya. Kemudian di samping batu, di samping kayu, itu tadi yang disebutkan itu yang kulit telur. Kulit telur itu menggunakan gunting yang sangat tajam. Dan kulit telur itu nggak boleh yang sudah kering banget, itu nggak boleh. Jadi misalnya baru dipecah, apa baru diambil isinya, baru diambil telurnya, itu kemudian didiamkan sebentar, barang setengah hari, sejam, 2 jam, itu langsung kita kerjakan untuk membuat suatu benda. Apa yang kamu mau buat? Itu banyak sekali tuh hiasan-hiasan rumah tangga yang terbuat dari kulit telur itu. Kamu harus kreatif, ya. Gunting yang sangat tajam itu alatnya, ya. Kemudian menggunakan lagi apa lagi? Kawat, lem, ya. Kemudian cat pewarna. Cat pewarnanya bukan cat air, ya, tapi cat yang sifatnya memang untuk mengecat semacam cat besi, ya. Itu. Kemudian yang paling gampang dicari lagi itu bahan keras dari kulit jagung. Kulit jagung ini gampang sekali dicari, nah. Kamu ke warung, ke pasar biasa nemu jagung. Menemukan jagung maksud saya. Itu kulitnya dijemur, ya. Itu termasuk benda keras juga. Dijemur kemudian dibuat suatu benda, ya. Kalau kamu kreatif, benda itu akan menjadi benda yang sangat bagus, mahal, ya. Padahal cuma dari kulit jagung, dari kulit telur, dan nggak susah nyarinya. Ada di sekitar kita. Jadi itulah benda-benda bahan dasar yang dari benda kerajinan bahan keras, ya. Bahan dasar untuk kerajinan bahan keras. Kemudian jenis-jenis bahan keras yang alam. Tadi udah Ibu sebutkan, ada bambu, ada kayu, ada bambu, rotan, ya. Nah, ini semuanya ini bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk alat-alat rumah tangga. Kayu bisa bikin lemari, bisa bikin tiket, bisa bikin kursi, meja, ya. Itu benda-benda yang sehari-hari ada di rumah tangga kita dan diperlukan di dalam perabotan rumah tangga. Rotan, ya. Rotan atau bambu hampir sama ini. Bambu juga bisa dimanfaatkan untuk suatu benda, bahkan untuk suatu pekerjaan yang sangat bagus, ya.
dianyam bisa, ya, dibuat hiasan bisa, dipakai buat pagar bisa, itu bambu. Sama dengan rotan, rotan juga sama, bisa dianyam, bisa untuk misalnya untuk kursi dari rotan, kursi dari bambu, kursi dari kayu, ya. Cuman kalau rotan itu agak susah mendapatkannya, makanya kerajinan dari rotan biasanya harganya lebih mahal dibanding dari kerajinan dari bahan bambu. Kerajinan alam yang sehari-hari kita buat di rumah, ya, itu bisa dari kerajinan benda keras dari laut, ya, dari alam sekitar kita, bisa juga dari hutan, bumi, ya. Itu tadi yang disebut misalnya kayu dari sekitar kita ada, ya kan? Batu bisa dari sekitar kita juga ada, bisa dari kali, bisa dari dalam tanah juga suka ada batu. Terus kemudian misalnya bambu dari sekitar kita, ya, dari hutan, rotan dari hutan, bersifat juga keras, sama, ya. Jadi sekali lagi kalian harus sadar itu bahwa benda kerajinan dari bahan yang keras itu menggunakan alat yang biasanya alat khusus. Ya. Nah, sekarang bahan keras yang buatan, ada bahan keras buatan, ya, contohnya kalau misalnya kaca itu bukan alami itu, nah. Kaca itu adalah suatu bahan yang dicampur dengan bahan kimia. Kaleng juga buatan, benda keras sama, ya. Tapi itu adalah benda yang dibuat dengan campuran beberapa macam bahan keras, dicampur menjadi suatu benda atau logam, ya. Jadi kalau misalnya kamu nanya bahan keras, itu ada yang alami, ada juga yang buatan. Yang alami tadi udah disebutkan. Sekarang yang buatan itu misalnya ada kaca, ada logam, kaleng, ya, aluminium. Ini semua dari hasil buatan dari bahan baku yang dicampur dengan bahan kimia, kemudian dibuat menjadi suatu bahan yang menjadi bahan keras tapi hasil buatan, ya. Dan logam misalnya ada emas, ada perak, kan, ada perunggu, ada aluminium, ya. Itu namanya bahan logam buatan. Dan kalau bahan bakunya yaitu dicampur dengan bahan alam. Kerajinan bahan keras yang perlu kamu tahu adalah untuk membuat bahan kerajinan bahan keras itu kamu harus merancang dulu. Merancang dulu mau membuat apa nih, ya, untuk membuat bahan keras. Jadi bahan keras itu enggak seperti bahan lunak. Kalau bahan lunak itu gampang, lebih mudah. Tapi bahan keras ini alatnya juga harus tertentu, bahannya harus tertentu. Makanya kita rancang dulu apa yang akan kita buat. Manfaatnya apa? Ya, dari bahan tadi manfaatnya apa? Kemudian harus menyiapkan alat-alatnya. Jadi bahan dan alat harus disiapkan. Ya, kalau kayu kita nyiapin gunting nggak cocok,
ya kan, kayu mestinya nyiapinnya gergaji, ya, golok, dan lain sebagainya. Kemudian menyesuaikan benda dengan rancangan. Kalau kayu ini dibuat apa yang bagus, kayunya seberapa besarnya, ya kan? Kalau membuat lemari ya nggak mungkin pakai ranting misalnya gitu. Itu contoh. Lemari ya harus pakai batang kayunya. Nah, kemudian membuat kursi, misalnya. Kita membuat kursi, cari bambu atau cari logam atau pakai kayu juga bisa. Itu alatnya harus disesuaikan. Kemudian dipikirkan juga adalah tahap penyelesaiannya. Karena tahap penyelesaiannya itu juga menggunakan alat yang biasanya lebih yang berbeda dengan waktu kita mengawali pembuatannya. Kalau pembuatannya itu menggunakan gergaji, menggunakan golok, tapi itu penyelesaiannya udah enggak. Misalnya dengan mengamplas, nyerut, ya, pakai serutan, pakai amplasan, ya. Kemudian nanti diselesaikan lagi dengan bahan-bahan yang lain yang dapat menjadi bahan itu menjadi lebih menarik dan lebih indah lagi. Teknik pembuatan kerajinan bahan keras itu memerlukan tempat dan tenaga yang cukup, ya. Apalagi yang dibuat itu barangnya besar, kita butuh tempat. Kayu misalnya, kayu itu harus menggunakan bahan yang tempat yang besar, yang longgar, karena kayunya itu nggak pendek-pendek, nggak kecil-kecil. Kalau kamu mau bikin lemari misalnya, harus memerlukan tempat. Kemudian kalau logam misalnya, bisa juga dengan misalnya menggunakan alat patri. Teknik ukir menggunakan pahat. Kemudian untuk mengukir itu juga tergantung. Kalau batu menggunakan pahat, ya, itu teknik untuk mengukir batu. Tapi untuk logam bukan pahat lagi yang dipergunakan. Jadi alat itu menyesuaikan dengan bahan yang akan kita buat. Sekali lagi, Ibu ulangi, ya. Dasar untuk membuat kerajinan dari benda keras itu adalah menggunakan alat bahan yang sesuai dengan manfaatnya itu tadi. Jadi tidak sembarangan, tidak semua alat bisa digunakan, tidak semua benda juga bisa digunakan dengan menjadi benda yang sama. Contohnya kalau logam nggak bisa dibikin seperti kita membuat yang dari batu, membuat yang dari kayu itu nggak bisa. Logam itu lebih elastis ya alatnya, dan itu punya alat khusus. Jadi benda keras buatan, benda keras alami itu tadi disebut ya. Sekali lagi tolong diingat nih, dicatat betul. Karena kamu nggak punya bukunya. Benda keras alami itu adalah benda keras yang ada di sekitar kita, murni dari hasil alam. Ya. Jadi murni dari hasil alam. Masih ingat kan? Sedangkan benda keras buatan adalah paduan dari benda keras dicampur dengan bahan-bahan kimia menjadi bahan benda keras buatan. Contohnya misalnya logam, ya, kemudian kaca,
itu buatan, bukan alami. Ya. Beda dengan kayu itu asli. Ya, bambu juga asli, murni, bukan bikinan itu, campuran misalnya dari apa dia menjadi bambu, bukan. Beda ya. Jadi sekali lagi, logam keras alami adalah benda keras alami adalah benda yang di sekitar kita yang sifatnya adalah dari alam. Kayu, batu, rotan, bambu, dan lain sebagainya itu banyak sekali ya yang alami. Tapi yang buatan itu adalah hasil paduan atau olahan dari beberapa benda dengan bahan-bahan yang lain menjadi bahan benda keras yang alami. Contohnya tadi ada logam, ada kaca, ada aluminium, ada besi. Ya. Besi itu nggak ujuk-ujuk jadi besi, itu juga olahan juga dari suatu bahan yang diolah menjadi bahan besi dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Ya. Jadi itu hasil dari kerajinan bahan keras yang ada di sekitar kita. Tolong diingat ya, dicatat, jangan lupa. Jadi mudah-mudahan kalian bisa melihat di sekitar kita untuk bisa membedakan mana logam keras yang alami dan mana logam keras yang buatan. Ya, jangan lupa ya, dicatat ya nak. Kamu nggak punya bukunya soalnya. Ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI belajar online, nggak masalah. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini bulat. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, okay? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya
di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali apa yang sudah tadi dijelaskan, ya. Jadi tadi Ibu berbicara tentang kerajinan bahan keras. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Kerajinan bahan keras itu ada 2 macam, tolong dicatat ya. Sekali lagi, kerajinan bahan keras buatan itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bahan keras alami. Ya. Yang pertama adalah bahan keras alami. Dari bahan keras ini banyak ada di sekitar kita, di sekeliling kita, ya. Jadi nggak asing lagi bagi kita. Contohnya kerajinan bahan keras alam, yaitu contoh, Ibu ulang ini ya. Apa tadi Ibu sebut? Kerajinan bahan keras alami atau alam, yaitu contoh kayu. Ada di sekitar kita banyak, ya. Kemudian bambu itu juga ada di sekitar kita, ya. Banyak juga, kamu paham pastinya, ya. Beda ya antara kayu dengan bambu, beda, ya. Sama-sama dari tumbuhan tapi berbeda. Kemudian dari bahan keras alami rotan. Ya, rotan juga ada, cuman rotan itu hidupnya di hutan. Kalau bambu ada di sekitar kita, ya. Apalagi yang tinggal di pedesaan, banyak sekali bambu-bambu, kayu-kayu, banyak. Tapi kalau rotan biasanya tumbuh di hutan. Kemudian yang kedua yaitu bahan keras buatan. Tolong dicatat, jangan lupa. Masalahnya ini nggak ada bukunya kamu nak, ya, belum ada bukunya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Ibu, kamu nggak bisa jawab. Jadi sekali lagi tolong dicatat ini. Bahan keras buatan itu misalnya dari kaca, ya,
kaca itu adalah olahan dari alami yang diolah, dicampur dengan bahan-bahan kimia menjadi bahan kaca. Biasanya kaca itu tembus terang ya, untuk melihat dari luar ke dalam, untuk melihat dari dalam keluar, misalnya gitu ya. Bisa juga untuk kaca kecantikan ya. Kaca-kaca mobil, nah itu adalah bahan keras buatan. Kemudian bahan keras logam, tolong dicatat ini. Logam itu bisa juga dari bebatuan yang diolah lagi, dicampur dengan bahan-bahan yang lain menjadi logam. Emas, perak, perunggu, intan, berlian, ya. Terus aluminium, besi. Nah, itu logam-logam yang sifatnya keras tapi adalah hasil dari buatan. Ya, tolong dicatat ya. Kemudian produksi kerajinan bahan keras. Untuk memproduksi bahan kerajinan benda keras ini, satu adalah tahapan pembuatan. Jadi tahapan pembuatan ini adalah membuat suatu rancangan apa yang akan dibuat, ya, supaya kita bisa menyiapkan bahannya dan alatnya. Itu melalui tahapannya. Menyiapkan bahan dan alatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua yaitu teknik pembuatan kerajinan bahan tadi. Tekniknya kamu harus tahu. Diapakan dulu ya bahannya itu tadi. Apa bahannya itu harus dibersihkan dulu. Dipotong dulu. Itu tahapan. Ya, contohnya itu. Mau membuat lemari ya potong dulu kayunya. Ya kan? Digergaji. Kemudian nanti dibelah-belah, diserut, dihaluskan, serut itu dihaluskan, kemudian dipotong sesuai dengan ukurannya. Ya, itu namanya tahapan pembuatan. Ya. Jadi untuk membuat benda-benda tadi memerlukan tahapan penyelesaian, ya kan? Kemudian tahapan lagi pengemasan. Jadi menyiapkan bahan dan alat, pembuatannya, kemudian pengemasan, kemudian setelah pengemasan yaitu memperkenalkan hasil itu kepada lingkungan kita supaya lingkungan itu menjadi tahu, oh jadi ini bisa bikin ini, oh itu rotan bisa dibikin tas, oh rotan bisa dibikin keranjang, bisa dibikin kursi, ya banyak sekali kita mengenal. Kemudian nah sekarang manfaatnya dari tahapan-tahapan tadi, kemudian pembuatannya, ya kan? Sekarang manfaatnya dari apa yang kita buat tadi. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu tapi kurang bermanfaat hasilnya, atau justru malah tidak bermanfaat, nggak ada gunanya. Ya alias capek doang. Ya.
Jadi udah capek-capek nyiapin bahan, nyiapin alat, membuat rancangannya, apa yang mau dikerjakan, ya. Kemudian harus hasilnya bisa dimanfaatkan sehari-hari, ya. Contohnya, cara membuat kerajinan dari bambu. Ya, cara membuat dari bambu, ya, atau dari batok kelapa. Bambu itu diamplas dulu, batok kelapa menggunakan alat pisau. Kemudian rotan dibikin tali, ya, dan pisau yang tajam, gergaji potong, itu alat-alat yang dipergunakan semua ada, ya. Ada juga menggunakan gunting atau juga bukan alat listrik, misalnya bor listrik. Karena barangnya keras, untuk melubanginya maka pakai bor listrik. Memilih bahan yang bagus, ya. Memilih bahan yang bagus. Kemudian menentukan ukuran, ya, menentukan ukuran. Kemudian memotong sesuai dengan ukuran. Setelah memotong sesuai dengan ukuran, membersihkan bagian-bagian yang perlu. Misalnya bagian dalam. Kalau bambu dalamnya itu biasanya ada harus dibersihin dulu. Ini, ya. Luarnya juga harus dibersihin dulu. Kemudian gimana cara membersihkannya? Diamplas. Ya, diamplas, digosok sampai halus. Kemudian dilobangi bagian-bagian yang perlu, yaitu dengan bor, ya, atau memotong. Itu tadi cara tahapan-tahapannya. Ya. Jadi dari bahan-bahan tadi bisa dibuat menjadi segala macam, vas bunga, contoh bambu bikin vas bunga, bagus. Rotan dianyam jadi vas bunga atau dirangkai, dirakit menjadi vas bunga, ya bagus. Jadi bahan-bahan yang lain. Ya. Misalnya ada rotan untuk kursi, untuk gebukan kasur itu yang paling gampang, ya. Kamu tahu semua di rumah ada nggak gebukan kasur? Nah itu dari rotan, ya, biasanya bentuknya begini-begini, itu Pak, ya. Nah itu dari rotan. Kenapa? Untuk menghilangkan debu-debu. So, tas tentengan, tas kerja, tas belanja juga bisa, ya, dari bambu, bisa dari rotan juga bisa. Tudung saji itu apa sih, Nak? Tahu nggak tudung saji? Punya nggak di rumah? Tudung saji itu untuk nutupin sajian makanan. Kamu masak lalu di meja tutupin supaya nggak diingatin lalat, nggak ada binatang-binatang yang nyolek, kecoa, kayak apa, kayak cecak, tikus dan lain sebagainya. Makanya ditutup pakai tudung saji. Nah tudung saji itu bisa dibuat dari bambu, bisa juga dibuat dari rotan, ya. Kemudian tempat pensil juga bisa dari bambu, dari rotan, dianyam, ya, menjadi tempat pensil. Ini keperluan kita semua sehari-hari, ya. Nah, setelah menjadi benda, ya itu ada benda rotan yang dianyam menjadi vas bunga juga bisa, ya. Jadi bisa vas bunga, bisa tempat pensil, bisa menjadi kursi, bisa menjadi tas, bisa menjadi tas jinjing, tas kerja, ya, banyak sekali gunanya. Kemudian setelah itu dikemas, ya. Apa sih maksudnya dikemas? Dikemas itu dirapihkan, jadi bahan yang sudah jadi dirapihkan dengan alat yang lain, misalnya dengan plastik, ya.
dikemas supaya apa? Tidak cepat kotor, lebih menarik, ya. Karena apa? Nggak kena debu, ya. Tidak cepat kotor, tidak cepat rusak. Dan yang paling penting di sini adalah meningkatkan daya jual. Dengan kemasan yang bagus, maka daya jualnya menjadi lebih tinggi. Bahan kemasannya apa? Macam-macam, ya. Bisa dari kertas, bisa kemasan dari kayu, bisa kemasan dari plastik, ya. Tergantung dari benda yang kita buat. Jadi apa yang kita buat, kemasannya disesuaikan. Jangan sampai kemasannya terlalu berbeda dengan apa yang kita buat nih. Akhirnya hasilnya malah justru tidak menarik, malah jadi tambah jelek. Akhirnya orang tidak tertarik untuk membeli, apalagi membeli, melihatnya aja udah males. Jadi itulah tadi kerajinan-kerajinan dari bahan keras alam dan kerajinan dari bahan keras buatan, ya. Sekali lagi jangan lupa, coba ciptakan ide-ide kreatifmu, temukan bahan-bahan di sekitar kamu, buatlah benda-benda yang ada, alat yang ada menjadi benda-benda yang berguna dalam kehidupan sehari-hari kalian. Pasti bisa deh kalian coba, ya. Masa membuat tempat pensil aja nggak bisa, bambu banyak, ya. Bambu banyak, ya. Kalau nggak ada ya pakai apa? Kayak rotan bisa, ya. Pakai benda-benda yang lain bisa. Nah, itu yang alami. Jadi termasuk itu yang ada di sekitar kita. Yang paling gampang tuh di sekitar kita banyak tuh, misalnya ambil saja kulit telur, itu yang paling gampang deh. Kulit telur, kulit kayu, kulit jagung, itu alami tapi keras, ya. Karena kulit jagung nggak bisa dibuat oleh manusia. Adonan apa-apa menjadi kulit jagung nggak bisa. Kulit telur juga nggak bisa, ya. Jadi kulit telur ya alami, kulit jagung alami. Tinggal siapkan alatnya, cari bahannya, ciptakan idemu, kreativitasmu. Ah, mau bikin apa nih? Ya, supaya menarik, ya, supaya bisa berguna. Nah, itu gampang aja. Tadi saya bilang, kamu nggak punya tempat pensil, ah cari bambu, ya, bikin tempat pensil. Cari kulit kayu, bisa aja dirangkai, dibuat menjadi tempat pensil atau menjadi tempat sampah, ya. Bambu dianyam atau dipaku-paku, ya, dengan bentuk yang sama, dengan lebar yang sama, tinggi yang sama, dianyam atau dirangkai keliling, dipaku menjadi tempat sampah, ya. Akhirnya berguna untuk sehari-hari, ya. Jadi jangan berdiam diri, jangan menutup mata, coba kreatif. Keterampilan ini bermanfaat sekali untuk masa-masa depan kamu. Kenapa? Siapa tahu kamu jadi pengusaha, bisa jadi pengusaha gara-gara kamu menciptakan sesuatu keterampilan yang akhirnya disenengin orang, dikenal orang, dan menjadi bahan penghasilan sehari-hari juga. Jadi cetuskan kreativitas, bikin rancangan-rancangan, ya, pelajari dari apa yang tadi Ibu sebut-sebut tadi, bahan dan alatnya, ya,
terus daya ciptanya, sampai manfaatnya, ya, untuk apa. Itulah tujuan daripada belajar prakarya tentang kerajinan. Jadi memang kerajinan ini sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita nggak rajin, kita nggak kreatif, ya kita nggak bisa apa-apa. Kita cuma bisa ngandelin dari hasil orang lain, atau beli di pasar, apa-apa beli di pasar. Ya. Jadi beli dengan bikin itu beda, nak. Kebanggaan dalam hati kita tuh kalau kita bisa bikin sendiri, kita bisa menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini bisa, itu akan lebih bermanfaat. Ya. Jadi jangan lupa ya, nak, ya, dicatat itu semua tadi, kemudian dibaca, dipelajari untuk dikembangkan menjadi kreativitas kalian, menjadi suatu bentuk kerajinan yang bisa digunakan oleh kalian sendiri, khususnya untuk keluarga, untuk lingkungan. Syukur-syukur nanti bisa jadi dikenal oleh masyarakat dan kalian bisa jadi suatu pencipta, suatu benda yang berguna untuk masyarakat. Ya, jelas kan? Ya. Oke, kalau gitu jangan lupa dibaca ya, jangan cuma dicatat doang, atau jangan cuma dilihat doang, tapi dipraktekkan. Dipraktekkan untuk jadi bahan kerajinan di rumah. Siap ya? Nah, sekarang coba tugas dari ibu nih. Ya. Tugas dari ibu itu kamu mencari bahan yang paling gampang kamu dapatkan di sekitar kamu. Minggu depan kita akan praktek. Saya akan melihat bahan yang paling gampang di sekitar kamu. Misalnya ibu mau membuat bunga dari kulit telur. Kamu sehari-hari suka makan telur ya kan? Ingat itu, satu bahan bunga dari kulit telur. Makanya nanti siapkan bahannya, yaitu kulit telur. Gak usah sama isinya kamu masak ya untuk makan, tapi kulit telurnya aja. Kemudian kawat kecil untuk tangkai. Solatif daun warnanya hijau, itu udah langsung ada lemnya itu solatif daun, tapi kamu juga harus siap lem juga untuk menggabungkan kawat yang dibungkus pakai solatif, kemudian ditempelkan ke kulit telur yang sudah digunting. Kemudian cat untuk memberikan warna, bukan cat air tapi cat besi ya, cat kecil itu. Ada yang kalengnya kecil, misalnya warna merah, warna hijau. Terus putiknya itu bisa dari kertas krep aja. Jadi kalau beli putiknya mahal, cari aja kertas berwarna, ya bisa dipakai. Jelas ya? Itu tugas untuk minggu depan. Kita akan buat yaitu bunga dari kulit telur. Jadi kulit telur itu termasuk bahan keras yang alami, bukan buatan. Sekali lagi, kulit telur termasuk bahan keras yang alami. Jelas ya? Jangan lupa ditulis itu tadi yang perlu kamu siapkan. Satu, kulit telur. Ya, jangan lupa banyak kulit telur. Berapa banyaknya? Sebanyak-banyaknya lah, tapi nggak usah sampai sekeranjang gitu ya. Secukupnya. Nanti kalau kurang cari lagi. Ya.
Dan kalau bisa kulit telur itu yang utuh, jangan yang dibelah dua. Jadi artinya utuh itu cuma dilubangi ujungnya aja, dituangkan isinya, ya. Kemudian sepintas kelihatan kulit telurnya masih utuh, tapi isinya udah nggak ada. Jadi bukan yang dibelah dua kayak kita mau dadar telur, bukan, ya. Kulit telur yang sekilas masih utuh, cuman dilobang sedikit, diambil isinya, ya. Usahakan kulit telur itu jangan kulit telur yang sudah lama. Jadi benar-benar misalnya ada tetangga mau bikin, tolong dong itunya diminta kulitnya, tapi cara nuangnya begini aja, dikasih tahu ya, ujungnya aja, terus diambil isinya, diminta. Jangan di tempat panas ya naruhnya. Jadi naruhnya di tempat yang adem supaya nanti diguntingnya nggak susah. Karena gunting kulit telur juga susah. Gunting yang tajam. Nah ini, gunting yang tajam. Terus pensil, kawat, solatif, dan lem serta cat untuk memberikan warna. Kalau catnya minggu depan belum ada nggak apa-apa ya. Nanti catnya bisa dilanjutkan di rumah aja catnya. Ya, kalau minggu depan kamu belum siap cat, nggak apa-apa. Jadi yang penting ada lem, ada kulit telur, ada kawat, ada solatif daun, ya. Solatif daun bukan solatif kertas, bukan, solatif daun. Atau kertas krep juga bisa lah, hijau warnanya. Oke, jelas kan? Oke, jadi demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.